Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menghadiri mentoring mekanika fluida hari ini. Mungkin dalam apa namanya ujiannya memang bukan besok, cuman untuk buat mengantisipasi agar tidak bentrok dengan mentoring lainnya, jadi saya adakan hari ini. Oke, saya mulai saja untuk share screen. Hmm, Oke, mungkin untuk screen-nya sudah terlihat atau belum ya? Sudah. Oke, terima kasih. eh jadi mungkin saya mulai aja. Di sini mulainya dari yang apa namanya soal kalau apa namanya pipa dulu ya. Jadi saya ada dua buah kolam mempunyai perbedaan elevasi muka air sebesar 20 meter, itu yang nanti disimbolkan dengan H, dihubungkan oleh tiga buah pipa seri dengan karakteristik sebagai berikut. Untuk pipa 1, dia memiliki eh, 30 meter L-nya. Untuk diameternya sendiri itu ada 10 cm dan koefisien F-nya itu ada 0,025. Untuk pipa 2, panjangnya itu ada 50 meter. Diameternya 20. Untuk koefisiennya bisa dibaca sendiri, pipa 3 juga sama. Jadi di sini dihitung head debit aliran melalui pipa apabila kehilangan tenaga sekunder. Jadi tenaga sekunder itu dia HF tulisannya. Diperhitungkan dan juga gambar garis tekanannya. Dan juga hitung panjang pipa ekivalen terhadap pipa terpanjang. Jadi pipa yang paling panjang yang bakal kita proyeksi nanti. Lalu di sini yang namanya debit ini kan eh, dia melihat apa ya lihat di kontinuitas aliran kontinuitas. Makanya dia debitnya itu selalu sama Q sama dengan Q1 dan Q2. Lalu eh, apa namanya ini ketinggiannya ini H ini ten tenaga deh kehilangan tenaga HF1 itu sekunder, satu di pipa 1, sekunder di pipa 2 dan juga di pipa 3. Sebentar saya coba share screen di materi sebelumnya. Yang oke. Oke. Nah, ini nih. Jadi saya review kembali ya untuk kehilangan tenaga di pipa itu memiliki perbesaran penampang. Kalau untuk HE ini efektifnya itu pakai rumus yang ini V1 kurang V2 pangkat 2 per 2G atau HS sekunder ini bisa dipakai yang K. K ini kita lihat nanti dari perbesaran mendadak atau dia pengecilan mendadak atau dia berangsur gitu. Nah, ini ada caranya juga. Kalau misalnya dia perbesaran penampang, pakainya yang satu kurang A1, ya satu kurang A1 per A2 dipadatkan. Nah, ada juga yang dia berangsur perbesarannya. Dia kalau berangsur perbesarannya itu yang tenaga sekunder pakainya ini K koefisien aksen V1 pangkat 2 kurang V2 pangkat 2 bagi 2G. Di K ini kita lihat sendiri bagaimana nanti perbesaran berangsurnya sudutnya itu seperti apa gitu. Karena kan dia tidak mendadak, kalau misalnya dia mendadak kan dia langsung pakai satu kurang luas penampang satu dan penampang dua tampangnya. Tapi kalau misalkan dia yang apa sekunder ini kehilangan tenaga sekunder secara berangsur itu ada sudutnya gitu.
Nah, untuk yang pengecilan itu juga ada beda lagi. Dia sekunder, eh, kehilangan sekundernya itu pakai 0,44 V, eh, kecepatan 2 pangkat 2 per 2G. Nah, tapi ini kan 0,44 ini kan dari rumusnya ya. Nah, nanti kalau misalkan kita ngerjain di apa? Di prakteknya itu K-nya itu harus pakai 0,5. Jadi HE-nya ini dia pakainya 0,5 apa namanya V2 kuadrat dibagi 2G gitu. Jadi kita pakai yang ini 0,5. Nah, ini 0,5 dipakai ketika dia pengecilan mendadak seperti ini. Yang A gitu. Nah, K sama dengan 0,5 pengecilan mendadak tanpa adanya sudut dan tanpa adanya saluran yang mendahului gitu. Seperti kalau yang B ini kan salurannya mendahului ya pipanya ya. Jadi dia K-nya sama dengan 1. Kalau misalkan yang C, ini K-nya sama dengan 0,05 ketika dia emang ada sudutnya. Sudutnya ini bukan berarti dia sudut pengecilan berangsur, tapi sudut pengecilan secara mendadak. Ya, itu dia punya K 0,05. Oke. Nah, ada juga pengecilan penampang yang berangsur-angsur, yang ada sudutnya. Itu kita pakai untuk kehilangan tenaga sekundernya itu adalah Kc aksen V2 kuadrat per 2G. Nah, G-nya gravitasinya tetap 9,81 ya. Nah, Kc ini tergantung pada sudut transisi, sudutnya itu alfa dan perbandingan luas tampang uh, luas 2 dan luas 1 gitu. Nah, untuk yang pengecilan penampang ini kita bisa lihat dari apa namanya? Dari grafik ini ya. Semisal nanti diberitahukan si sudutnya misalnya 30 terus KC-nya dan luas penampangnya itu hasilnya udah ada gitu. Jadi kalian butuh info sudutnya berapa dan juga luas penampangnya berapa, baru kita bisa proyeksiin KC-nya itu berapa. Nanti bisa dimasukin ke HE ini dengan syarat dia penampang pengecilan berangsur gitu. Kalau misalkan yang perbesaran secara berangsur, dia kan udah ada ketetapan dalam sudutnya ya. Jadi 10 derajat itu K aksennya itu 0,078 dan seterusnya. Itu tinggal masukin aja dalam tabel. Tapi berbeda ketika dia penampangnya mengalami pengecilan berangsur. Nah, kita harus melihat dulu bahwasannya apa namanya? Grafik ini itu menentukan KC-nya gitu. Untuk belokan pipa sendiri nanti ada. Kalau misalkan pengecilan itu, sorry, kalau misalkan kehilangan tenaga sekunder itu ada dua faktor, yaitu faktor adanya belokan pipa dan juga ada faktornya pengecilan dan perbesaran. Nah, kalau misalkan dia tenaga sekundernya apa terfaktor dari belokan pipa itu dia kita pakai koefisien kehilangan belokan. Nah, ini tetap sama kayak pengecilan, cuman bedanya dia KB. Nah, untuk KB sendiri, dia itu kan ada yang namanya belokan pasti ada sudutnya ya. Jadi, sudutnya ini sudah ditetapkan oleh tabel di sini. Untuk 20 derajat itu dapatnya KB 0,05, untuk 40 dapatnya 0,14, 60, 0,36, dan sisanya bisa di-review kembali di materi. Nah, kalau misalkan di sini apa namanya belokannya itu ada sudut apa ya namanya sudut lengkung, itu kita bisa lihat sendiri bahwasannya dia R dibagi D-nya. R itu jari-jarinya dan D-nya itu diameternya karena dia kan melengkung gini ya. Pasti kan dia silinder. Sementara yang ini kan dia cuma hanya belokan pipanya kan di belokannya aja tanpa adanya lengkungan ya. Jadi kita bisa langsung lihat sudutnya berapa. Kalau misalkan dia dari belokan ini ada lengkungannya, kita harus eh, rasiokan R per D itu dapatnya berapa dan kita bisa lihat KB-nya langsung. Nah, oke. Oke, mungkin itu dari
materi review untuk mengerjakan soal pipa. Oke, kalian bisa baca juga dari materi ini, tapi ini untuk angka Reynolds dan sebagainya mungkin nggak terlalu keluar. Oke. Tapi kalian bisa, kalau yang aliran melalui pipa 1 ini, biasanya yang keluar itu tentang yang ini nih, pipa seragam horizontal, misalkan ketinggiannya, elevasi, tinggi ketekanan, tinggi kecepatan itu sepertinya keluar. Tapi mungkin bisa sesuaikan lagi dari soal. Nah, nanti saya akan jelaskan yang pipa lanjutan dulu ya, yang ada contoh soalnya. Oke, kita balik lagi ke soal. Sebelum itu kalau misalkan ada teman-teman yang pengen masuk lagi, tolong boleh dipanggil biar nggak ketinggalan. Oke, saya mau back to ini. Nah, ini udah tahunya dari mana HF itu adalah kehilangan tenaga sekunder. Kalau misalkan secara seri, ya secara apa ini? Seri ya. Secara seri itu tenaga sekundernya itu dia ditambah akumulasikan, sorry. Untuk Q-nya itu sama dengan karena dia kontinuitas. Kalau KA-nya ini 0,5 yang tadi saya bilang. 0,5 itu karena praktisinya selalu 0,5, bukan 0,44. Nah, H itu sama dengan, nah ini bisa dilihat lagi sama materi yang tadi, sorry. Materi yang tadi itu kita lihat bahwa, oh ini dia. Oke. Kalau misalkan kalian lihat dari sini, itu nanti ada yang namanya seri sama, bentar, seri sama ini, sama paralel. Nah, kalau seri, dia itu Q-nya atau debitnya itu sama semua. Jadi pakai apa aturan kontinuitas kalau misalkan kehilangan tenaganya itu ditambah gitu. Nah, ini model gambarnya kalau misalkan hubungan seri. Kalau misalkan hubungan ya ini untuk rumus-rumusnya. Kalau H itu ini kita apa ya namanya? Lihat dulu yang ada itu diketahuinya apa nanti baru kita masukin. Jadi kalau H sendiri ini dia pakai 8Q kuadrat per G pi gravitasi kali pi pangkat 2 dikalikan dengan F, ini bukan koefisien sih, tapi kayak ya koefisiennya Pasori gitu. L itu panjangnya per diameternya selalu dipangkatkan dengan 5. Itu kita lihat sendiri bahwasanya dia itu ada berapa pipa yang ada di sini. Kalau misalnya pipanya ada 4 ya berarti sampai 4 gitu. Untuk Q-nya sendiri atau debitnya itu kita menggunakan pi akar 2 GH per 4 F1 kali L1 per D1 pangkat 5 dan seterusnya dipangkatkan dengan setengah gitu. Oke. Untuk pipa seri ini oke, udah tadi dijawab. Nah, di sini kalau paralel itu berbeda keterbalikannya. Kalau misalkan dia Q-nya itu ditambahkan debitnya, kalau misalkan H-nya atau kehilangan energinya dia itu sama semua. Nah, begini. Untuk Q-nya sendiri akan ditambahkan dari Q1, Q2, dan Q3, dan H-nya itu atau kehilangan tenaganya itu cuma ada satu, guys. Jadi cuma satu lurus aja gitu. Nah, makanya dia disebut dengan hubungan paralel. Karena pipanya itu memang tidak disambung-sambungkan seperti seri ini. Kalau seri ini kan pasti disambungkan dan ada pengecilan atau perbesaran atau belokan dan sebagainya. Jadi H-nya itu pasti akan berubah-berubah. Makanya H-nya itu ditambah. Lalu H sama dengan, ini untuk paralel sendiri, dia memiliki rumus H sama dengan F1 panjang per D1, kecepatannya dipangkatkan 2 per 2 gravitasi, 2 kali gravitasi. Nah, ini persamaan
untuk mendapatkan H1, H2, dan juga H3. Untuk Q-nya sendiri, kita ada rumus Pi per 4 D1 kuadrat, kecepatannya 1, dan ini berulang ya. Jadi, diameter kali kecepatan gitu. Karena kan di Q-nya sendiri kan adalah A kali V kan. Sementara kan kalau misalkan di sini kan pipa ya, pipa itu kan dia lingkaran. Jadi dia menggunakan luasan lingkaran, yaitu D1 kuadrat dibagi D1 kuadrat kalikan dengan Pi per 4 gitu. Dengan kecepatannya A kali V gitu. Nah, untuk Q1 sendiri dia memiliki rumus Q1, Q2, dan Q3 itu sebenarnya cuma template, jadi tinggal Pi per 4 akar 2 kali G dikali dengan D1 pangkat 5 per F1 kali L1 dikalikan dengan dipangkatkan setengah dan juga dikalikan H pangkat setengah gitu. Nah, untuk pipa ekivalen ini di paralel seperti ini. Jadi Q-nya itu adalah DE total, DE yang Q sudah diketahui per FE LE dipangkatkan dengan setengah. Itu adalah sama dengan harus memiliki ekivalen ketika semuanya apa namanya? Semua Q1, Q2, eh benar Q1, Q2 dan Q3-nya itu harus hasilnya dengan sama gitu. Oke. Oke, balik lagi. Ini soal satunya kan akan saya jawab yang ini. Jadi dua bola kolam, tadi saya udah jelaskan. Oke. Share. Nah, di sini untuk hanya kehilangan tenaganya, tadi kita sudah lihat bahwasannya rumusnya itu menggunakan D kali Q dipangkatkan 2 per G Pi pangkat 2 dan dikali F1 kali L1 panjangnya dibagi dengan D1 karena di sini pipanya ada 3 berarti dikalikan secara tambahannya 3 kali gitu. Hanya kan kita udah diketahui ya bahwasannya semua muka air itu elevasi pasti tetap sama. Kenapa? Untuk biar adil dan sama rata gitu. Nah, ini 20 sama dengan 8 kali Q. Karena Q-nya belum diketahui, maka kita biarkan saja dikalikan dengan dibagi dengan gravitasi kali Pi pangkat 2 dan di sini sudah memiliki F1, F2, F3 sudah masuk, tinggal masukin aja ke rumusnya. Dan juga sebelum itu kita harus mengubah semua satuannya yang masih cm kita ubah jadi m dulu. Mengapa? Karena memang kita patokannya haknya itu m dan juga panjangnya itu sudah m. Jadi kita ubah yang tadinya apa namanya? Jadi F1 itu kan 0,025 dan dikalikan dengan 30 dan dibagi dengan 10 bagi 100 karena dia konversi dari senti ke meter dipangkatkan dengan 5. Nah, ini D2-nya juga sama. Itu adalah F1 kali eh, kali L-nya 50, terus habis itu 20 per 100. Nah, mungkin dari sini kalian bisa baca sendiri bahwasanya tinggal masukin aja. Terus kita calculate dengan hasil Q-nya nanti. Hasil semuanya itu adalah Q kuadrat dikalikan dengan 75.000 ditambahkan dengan 2.343,75 dan ditambah 10.535. Setelah itu, karena kita sudah pindah ruas ya, ini 20 dikalikan dengan 9,81 Pi pangkat 2 per 8, itu nanti hasilnya dapat 242,05 sama dengan Q pangkat 2. Nah, Q sendiri ini kita apa namanya? Akarkan nanti hasilnya jadi 0,024 meter pangkat 2 per detik. Oke.
Nah, di sini kan kita wajib mengetahui ya yang namanya garis tekanannya. Jadi tekanan itu yang tadi saya bilang bisa dilihat dari pengecilan atau perbesaran atau belokan. Ketika di sini masih yang namanya apa namanya pengecilan, tapi di sini kan namanya mendadak ya. Jadi kan dia sebesar K-nya itu 0,5. Mungkin kalian bisa sambil baca lagi dan buka lagi PPT yang tadi itu sudah ada di G Drive Akademis. Nah, bahwa KA itu adalah 0,5. Dalam prakteknya itu kita menggunakan 0,5. Dan di sini adalah pipa 1. Oke. Nah, habis itu di titik B kita kan memiliki perbesaran ya. Kita mengalami perbesaran dari pipa 1 ke pipa 2 itu secara mendadak gitu ya. Kalau secara mendadak kita itu adalah melihat dari perbandingan luas penampang satu yang di satu ini, saya anotasi dulu. Yang satu ini, nah warnanya kurang ini ya. Dan juga yang di dua ini. Oke. Hmm. Nah, yang ini, sorry. Oke, benar. Nah, yang ini tuh dibandingkan secara luasan, bahwasanya kan luasannya itu kan lingkaran ya. Jadi, kalian pakai luasan lingkaran satu dan luasan lingkaran dua, nanti jadi hasilnya, kalau saya perbesar di sini, 0,5625 gitu. Jadi hasilnya segitu. KB. KB itu yang di B. Nah, ini. 1 kurang D1 per D2. Satu, satu, dua. Hmm. Terus habis itu di sini ada KC. KC sendiri kan dia mengalami pengecilan lagi ya secara mendadak dan tanpa ada apa? Dia salurannya tuh nggak manjang gitu. Kalau misalkan salurannya gini, gini, itu gimana sih? Nah, gini itu dia 0,5. Tapi kalau dia ada lanjutannya gitu, kayak di sininya ada tambahan. Ini dia 1 gitu. Kayak begitu. Terus saya. Hmm. Nah, terus ini kok warnanya begitu. Hmm. Nah, terus ini kan KJ-nya kan 0,5 karena dia mendadak menjadi kecil kan. Kalau D ini karena dia udah di sini nih di awalnya udah ada ininya. Jadi KD itu sama dengan 1 gitu. Terus habis itu dia kita harus akumulasikan si tenaga sekunder tadi. Nah, ke tenaga sekunder yang sudah diketahui itu kan ada ya kalau misalnya di sini. HF, HF tambah HE. HE itu HF efektif. Oke. Yang tadi HF ini udah diiniin kan. Q-nya tinggal masukin. Nah, HF ini punya rumus 8 kali Q kuadrat per 9,81 Pi kuadrat F1 kali L1 per D1 sama yang tadi. Kita masukin per apa? D-nya tadi udah. Nah, ini kan Q-nya belum tahu. Kalau ini kan Q, oh ya, betul. Nah, ini Q-nya itu masih ditetapkan di sini kan ke HFL yang dicari. Jadi HF-nya itu belum ada di sini. Nah, ini totalnya 61, terus habis itu diakumulasikan dapat segini, 72.
Lanjut, untuk HE-nya sendiri, kita punya beda rumusan. Dia pakai yang perbandingan KA-nya. KA-nya, KB-nya, KC-nya, KD-nya. Jadi kalau HF ini perbandingannya pakai yang F1 kali L1, F2 kali L2, F3 kali L3. Cuman kalau HE, untuk HE efektif sekunder, dia kita pakai KA, KB, KC, dan KD. Yang kita lihat dan analisis tadi. Nah, untuk KA-nya tadi 0,05 karena pengecilan mendadak. Kalau KB itu karena tadi rumusan 1 kurang A, 1 per A2 kuadrat. Terus yang KC ini juga pengecilan mendadak. Terus di KD ini ada pengecilan mendadak tapi ada awalannya gitu. Jadi kayak di sini ada tambahannya. Terus kayak, sorry, dapat gini ya. Ya gini, gitu. Jadi di sama dengan 1 per si diameternya. Nanti hasilnya segini. 1123 debit pangkat 2. H-nya diakumulasikan karena H-nya ini eh, apa HF tambah HE. Nanti totalnya adalah 20 yang diketahui oleh soal sama dengan 7.261,14 Q pangkat 2 ditambahkan 1.122,73 Q pangkat 2 dengan hasil 8.383,87 Q pangkat 2. Q sama dengan 0,49. Ini tinggal dipindah luaskan, makanya Q-nya dapat M pangkat 3 per detik. Nah, lalu kita di sini mencari apa tuh? Hitung debitnya sudah, terus habis itu kita hitung panjang pipa ekuivalen. Nah, panjang pipa ekuivalen ini kita tinggal masukin, oh, sorry. Ini tuh yang H, eh, apa namanya? Kan nanti kan dimasukin nih Q-nya dapat berapa. Habis itu kalian masukin ke sini yang HE, terus sama yang apa namanya? Yang HF. Nanti HF ini dapatnya, kalau yang HF dapatnya 17,47, 17,43, kalau HE itu 2,7. Jadi nanti kalian compare apakah dia sama 20 atau dia lebih atau dia kurang. Kalau udah sama berarti kalian udah benar. Terus udah sih garis tekanannya ya itu tadi kalau misalkan yang titik-titik gitu. Titik-titik-titik. Kalau makin kalau misalkan dia pengecilan dia besar garis tekanannya di sini lebih jadi di sini ikut lebih gede daripada yang kecil. Dia jelek. Bentar. Ini terus nanti ini ke sini makin kecil, guys. Karena kalau misalkan dia besar penampangnya, luasnya itu dia makin kecil. Kalau yang itu, ini sekarang nggak bisa dulu. Ya, pokoknya kalau misalkan yang kecil ini dia besar tenaganya dibandingkan si yang besar. Jadi udah kecil dia yang besar. Itu. Udah, habis itu kita masuk ke pipa paralel. Air dipompa dari kolam A sampai kolam B melalui pipa 1 yang kemudian bercabang secara paralel menjadi pipa 2 dan pipa 3. Elevasi muka air kolam A tambah 50 meter. Elevasi muka air kolam B itu tambah 80 meter.
Jadi kolam air yang A itu pakai tambah 50, kalau B itu tambah 80. Pompa A terletak di kolam A, debit yang dialirkan sebesar 400 liter per detik. Nah, di sini masih liter per detik. Dan, iya, jadi kalian harus ubah liter per detik, kan liter itu kan DM pangkat 3 ya. Jadi, harus dibagi dengan 1000. 1 liter kan 1000. 1000 M. Jadi 400 dibagi 1000 dapatnya 0,4 meter pangkat 3 per detik. Efisiensi pompa itu 0,7. Pipa 1, datanya itu panjangnya 500 meter, D-nya diameternya 30 inch. Nah, inch ini harus diubah ke satuan meter. Jadi 1 inch itu adalah 2,54 meter. Nah, nanti hasilnya, sorry, 2,54 cm kalau meternya 0,0254 meter. Jadi kalian kalikan 30 kali 0,0254 meter. Nanti hasilnya 0,7626 meter. Kalau D2-nya sama 24 kali 0,0254. Nanti hasilnya 0,6 gitu. Dan D-nya D3 juga sama. Terus datanya F1 0,02, F2 0,02, F3 juga sama. Untuk pertanyaan 1 adalah tentukan panjang pipa ekuivalen pipa 2 dan pipa 3 terhadap pipa 1. Nah, panjang ekuivalen pipa paralel terpanjang adalah pipa 1. Makanya kita menggunakan DE1 itu terhadap DE-nya ini itu yang pipa 1 gitu. DE pangkat 5 per FE kali LE itu adalah terhadap pipa 1, DE sama dengan D1, FE sama dengan F1, LE-nya dicari. Sama dengan D2 per F1 kali, D2 per F2 kali L2 dipangkatkan dengan setengah dan juga ditambah D3 pangkat 5 per F3 kali L3 dipangkatkan dengan setengah. Nah, kalian input semuanya di DE1 itu kan 0,7625. Kalian input ke sini. Karena terhadap pipa 1, yaitu pipa paling terpanjang. Gitu. Terus, di sini kita lihat sendiri bahwasanya FE-nya itu kan tetap sama. Jadi kalian tinggal masukin. Tentukan pipa. Panjang pipa. Oh, panjang pipa. Oke, terus D2 0,6 per ini tinggal kalian masukin dari data 2 ya. Data 2 ini. Ada ini. Data 2 masukin ke sini, data 3 masukin sini. Nanti hasilnya LE itu adalah panjang pipa ya. LE itu panjang pipa ekuivalen. Panjang pipa aduh ya Allah. Maaf ya. Panjang pipa pokoknya gitulah, panjang pipa ekuivalen. Maaf kalau ininya nggak berfungsi. Jadi LE-nya itu sama dengan 689,86 dibulatkan jadi 690 meter. LE totalnya itu adalah LE1 ditambahkan dengan LE. Nah, karena tadi terhadap 1, itu bukan berarti dia itu yang terpanjang 1, tapi dia yang dipakai adalah yang 1. Ini yang terhadap 1. Jadi LE tambah L1 sama dengan 690 tambah 500 yaitu 1190. Untuk hitung daya pompa HP itu tenaga primer. Jadi gini gambarnya. H1-nya lebih panjang. Terus H2 sama H3-nya itu kan digabung. Jadi dia proyeksiinnya terhadap si 1. Nah, HF
sama dengan 8F kali L totalnya 1100 tadi, S ya, 1150, dibagi dengan gravitasi Pi pangkat 2 D pangkat 5. Oke, D primer itu adalah D1. D primer itu yang 1, 0,76. Nah, habis itu tinggi ekivalen yang kita akan cari, dayanya itu 8 kali 0,02 kali 1190 per 9,81 Pi pangkat 2 kali 0,7 pangkat 5. Kali dengan Q-nya, debitnya itu adalah, coba kita lihat di sini 0,4 ya. Nah, di sini kan debitnya 400 liter harus diubah dulu tadi ya. Liter itu 1000 meter pangkat 3. Jadi 0,4. Betul. Nanti hasilnya itu adalah HF-nya yang sekunder, tenaga sekunder itu 1,22 meter. Kalau tenaga tinggi tekanan efektif atau tenaga efektif HE itu sama dengan tambahan ya. H biasa, H yang mana ya? H yang 80 kurang A. Oh, elevasi muka air. Jadi H ini dilihat dari elevasi muka air yang B itu 80 meter. Jadi di atas muka air, kalau yang A 50 meter di atas muka air. Jadi B kurang A, 80 kurang 30, elevasi muka air, ditambah dengan HF ini tadi yang kita dapat cari. Tenaga sekundernya itu sama dengan 31,22 gitu. Untuk daya pompanya sendiri, kita udah dapat info tenaga efektif, tinggi tenaga efektifnya. Jadi tinggal masukin aja daya sama dengan debit kali HE kali gamma air per 75. Ini apa ya? Saya lupa lagi. Mu, bukan mu, kayak mu ya. Mu efisiensi pompa. Tuh. Jadi 0,4 kali 31,22 dapat dari mana? Dapat dari HE ini dikalikan dengan air itu 1000, terus dibagi dengan 75 kalikan dengan 0,7. 0,7 dapat dari efisiensi pompa di soal. Sama dengan 237,887 HP. Tuh. Terus kita lanjut lagi kepada hitung debit masing-masing pipa 2 dan pipa 3 ya. Nah, karena paralel ini tenaga sekundernya itu sama, jadi HF2, HF3, HFE itu sama semua. Jadi dia menggunakan rumus 8Q pangkat 2 per G kali Pi pangkat 2 kaliin dengan F-nya kali panjangnya bagi diameternya pangkat 5. Nanti hasilnya adalah kita input sendiri. Q-nya tadi kan 0,2 kali 690 kali Q. Nah, ini semua tinggal masukin aja datanya F-nya berapa, D-nya. Pakai yang primer ya, semua pakai yang primer. D-nya pakai yang 1, 0,2, 0,2 F-nya ya. Oke. Nanti hasilnya 0,71. Jadi debit ini Q sama dengan rumusnya yang ini. HF kok ini HF G Pi pangkat 2 D pangkat 5 per D per 8 FL Q2-nya tinggal masukin aja. Pakai D-nya diameter 2, pakai F-nya pakai F2, L-nya panjang 2, nanti hasilnya 0,269 meter pangkat 3 per detik satuan debit. Terus sama Q3-nya itu pakai D3 sama F3, L3. Tinggal masukin aja, dapatnya 0,13 ya. Nanti untuk
pengecekan Q totalnya apakah sama atau enggak. Jadi kalian masukin aja 0,269 ditambah dengan 0,131 itu hasilnya harus sama dengan Q totalnya. Q totalnya itu adalah 0,4 tadi. Jadi Q3 dan Q2 itu harus hasilnya 0,4 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang coba-coba. Yang coba-coba ini emang agak tricky karena belum tentu benar juga kalian hasil coba-coba. Kalau kalian benar, berarti hasil coba-cobanya pas. Cuman kemarin saya masih ada salah di eh, terkait pencobaan ini. Ternyata ada yang bisa diturunin, ada yang bisa ditambah, dinaikin. Untuk kolam A, elevasi muka air itu 170 ya meter. Mencapai mensuplai air, sorry, mensuplai air ke kolam B dengan elevasi muka air itu 100 meter. Dan kolam C itu elevasi muka airnya 70 meter. Karakteristik pipa itu sudah dilihat oleh data di sini. Panjangnya 8 kilometer harus diubah ke meter. Terus habis itu D1-nya itu masih senti, tapi langsung saya ubah ke meter jadi 0,4 meter. F1-nya itu 0,03 dan pipa 2 sama. Kalian tinggal masuk-masukkan aja dan convert-convert aja. Jadi kalian coba-coba untuk hitung debit masing-masing pipa 1, pipa 2, dan pipa 3. Dan harus digambarkan gambar tekanan, garis tekanannya. Kalau misalkan gambarnya seperti ini. Jadi T-nya dicoba-coba gitu. Permisalannya yang dicoba adalah HT-nya. Sorry. HT-nya itu ZB kurang 100 di sini. Jadi EA sama dengan elevasinya 170 tadi, B-nya elevasinya 100, C-nya 70, ZA-nya 170 tetap, terus ZB-nya tuh 100, ZC-nya masih 70. Untuk tenaga, kehilangan tenaga, itu dia HF1 sama dengan HA, sama dengan ZA kurang HT, sama dengan 170 kurang 100 tadi kita coba-cobanya. Pakai min 100. Sama dengan 70, HF2, H kurang HB, ZB kurang HT, sama dengan 100, dapatnya 0. HF3, H sama dengan HC, sama dengan HT kurang ZC, sama dengan 100 kurang 70, yaitu 30. Nah, ini kita langsung masukin aja ke persamaan Q-nya sama dengan akar HF G pi pangkat 2 D pangkat 2 pangkat 5 per 8 F kali L. Nah, kita masukin satu-satu dari Q1-nya. Itu untuk datanya harus sesuai dengan D-nya dan juga panjangnya. Tetapi kita bisa lihat sendiri bahwa HF-nya memang yang berbeda. Gitu. Jadi yang kalian coba-coba itu di HF-nya. Untuk cari HT-nya ini kalian coba-coba lagi. Yang ini kalian ubah gitu. Ini diubah. Oke. Terus habis itu 70 kali 9,81 bla 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 hasilnya 0,91. Q2-nya dapatnya 0, Q3-nya dapat 0,03. Dan di sini note-nya untuk mencapai apa namanya yang diinginkan itu harus delta ini maksudnya adalah Q2 tambah Q3 dikurang dengan Q1 harus kurang dari 5% gitu. Kalau bisa Q1-nya lebih besar daripada Q3 gitu. Kalau misalkan Q1-nya di sini masih 0,19, Q3 dan Q2 ditambah akumulasinya masih 0,03, berarti kan emang ini mah udah benar. Tapi dia ternyata hasilnya masih delta Q. Oh, oke. Q1 kurang Q2 tambah Q3 per Q1. Hasilnya masih 83,68 dikurang masih masih terlalu besar. Jadi harus dicari sampai kurang dari 5%. Penting eh untuk contoh soal selanjutnya yang coba-coba itu mungkin saya lihat dari contoh soal kuis kemarin.
Ini soalnya itu 3 buah kolam A, B, C, elevasi masing-masing EA-nya 95, EB-nya itu 60 tambah X. Cuman ini saya bukan pakai jawaban saya karena memang salah jawaban saya. Jadi saya coba benarkan dengan jawaban teman saya. NIM dia itu 6 belakangnya. Oke, jadi dia EB-nya 66 dan EC-nya itu 30 meter. Dihubungkan ke titik T gitu. Pipa 1 dari A ke T itu D-nya sama dengan 20 inci. Jadi 20 kali 0,0254 biar jadi meter. Nah, ini semua udah sama, jadi kalian cuma ubah incinya aja. Gitu. Nah, untuk satu ini X-nya itu kan limnya belakangnya adalah 6. Jadi pipa satunya itu D1 20 sen, apa namanya? Inci, jadinya dapatnya 20 kali 0,0254 itu 0,5 sekian M. Dan ini hasil datanya ya, yang dia udah convert. Terus habis itu garis referensinya, elevasinya dia ngambil yang sama dengan 0 meter. Maka dia EA-nya 95 meter, jadi ZA-nya masih tetap 95, EB-nya karena NIM-nya 66, jadi ZB-nya 66, dan juga EC-nya 30 M, ZC-nya 30 M. Gitu. Nah, untuk penyelesaian soalnya, itu harus di cara coba-coba yang tadi, HT-nya diubah-ubah. Untuk percobaan dia menggunakan yang ke satu, ambilnya nilai HT sama dengan ZB, yaitu 66. Maka HF1 HA sama dengan ZA kurang HT, sama dengan cara yang tadi saya jelaskan sebelumnya, 95 kurang 66 sama dengan 29 meter. HF sama dengan HB sama dengan ZB dikurangin dengan HT, dia mendapatkan elevasi muka air sama dengan 0. Dan HF3 sama dengan HE, yaitu HF kurang ZE. HF kurang ZE adalah HF dikurangkan dengan 30. Gitu. Ini HC, sorry. HC sama dengan HF kurang ZC. Tuh, kenapa dia kurang ZC? Karena memang kan batas elevasinya kan di 66, jadi dia lebih kurang kan, kurang dari 66, jadi dia di HF dulu dikurang HC. Kalau dia di atas 66, dia ZA-nya dulu dikurang HF-nya. HT-nya, sorry. Ini HT, bukan HF. Kalau HT itu yang buat coba-coba, kalau HF itu buat energi sekunder. HT ya, guys. Untuk coba-coba. Oke. Untuk hitungannya cuma sama pakai Q yang tadi. Jadi Q1, Q2, dan Q tinggal 3 kali input dengan HF yang berbeda-beda. Nah, ini kalau misalkan HF-nya itu adalah pengurangan dari HT-nya ya. Kalau HT itu yang coba-coba, kalau HF-nya itu yang dikurangi oleh HT. Nah, kalian dapat kalau yang Q1 atau untuk yang 1 untuk ke A itu nanti pakainya 29. Terus input dari data yang kalian dapat, yang inci tadi, perubahan converting ke meter dan juga diameternya itu nanti dapat 0,889. Terus Q-nya itu adalah 0, Q2-nya karena dia HF2-nya 0 dan HF3-nya dia pakai 36. Kita lihat dari sini. Dia hasilnya 1,56 meter pangkat 3 per detik. Nah, dari hasil perhitungan yang percobaan pertama, itu Q1 harus kurang dari Q2 tambah Q3, berarti Q1 tambah Q2 sama dengan Q3, kurang lebih. Gitu. Maka nilai HT harus diturunkan atau diperkecil. Gitu. Secara, apa namanya, apa secara konklusinya gitu. Untuk dengan cara-cara coba-coba itu dia coba-coba lagi untuk kayak 2 kalinya, HT-nya itu dicoba di 60. Ini kan tadi awalnya 66 pas di B-nya itu. Dikurangi lagi, diperkecil ke 60. Dia dapat 35, masih sama ZA-nya karena dia masih 95 ya tadi ya. Dikurang 60, dapatnya 35, ZB-nya 60, kurang 60.
66 kurang 60 jadinya 6. Kalau HC-nya itu HT-nya duluan, baru dikurang ZC-nya, jadi 60 kurang 30, jadinya 30 meter. Gitu. Untuk hasilnya, hitung Q-nya sama kayak tadi, apakah hasilnya itu akan kurang dari 5% atau tidak. Jadi kalian tinggal input lagi, dapatnya Q1-nya 0,97, Q2-nya 0,49, Q3-nya 1,4. Untuk Q1 dan Q2, kita pakai konklusi sebelumnya yang di percobaan pertama, yaitu Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Q1-nya adalah 0,97 ditambah 0,49, yaitu sama dengan 1,46 M pangkat 3 per detik. Dan kita cek lagi untuk delta Q-nya. Delta Q-nya tadi saya udah jelaskan di sebelum kuis yang tadi, soal kuis, yaitu sama dengan 1,469, dari mana 1,649 yaitu eh ini yang Q1 tambah Q2 dikurangi dengan 1,42 yang dikurangi Q3. Jadi Q1 tambah Q2 dikurangi dengan Q3. Per yang kita bandingkan adalah Q1 dan Q2 1,46 dikalikan dengan 100%. Ini hasilnya 3% ya. Jadi 3% itu kurang dari 5%. Jadi itu udah disebutkan dengan oke atau adequate gitu. Jadi kesimpulannya yang kita gunakan di sini harusnya menggunakan debit pipa 1 itu adalah 0,977 dan debit pipa 2 adalah 0,49 dan debit pipa 3 adalah 1,43 gitu. Mungkin di sini pipa coba-coba kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan setelah saya menjelaskan loncatan air. Oke. Selanjutnya kita masuk ke loncatan air pada debit. Nah, di sini ada, saya coba zoom lagi. eh ini new soal ya, soal baru. Materi juga udah beda. Kalau yang tadi pipa, sekarang saluran ekonomis. Oke, saluran persegi panjang. Di sini ada sebetulnya saluran itu banyak penampangnya gitu. Jadi coba saya ulang review kembali dengan materi sebelumnya. Saya coba lihat materi sebelumnya. Saya kembalikan ke sini supaya kalian bisa tahu perbedaan-perbedaan saluran terbukanya. Ini kalian bisa baca dan eh, review kembali mengenai saluran-saluran yang kalian butuhkan itu adalah ini geometri saluran. Jadi kalian bisa eh, tulis di cheat sheet-nya yang ini nih. Luas penampang basah, keliling basah, lebar permukaan air. Nah, nanti kita menggunakan semua informasi persegi panjang dari materi ini. Kalau misalkan ditanyakan dengan saluran trapesium, informasinya bisa dapat dari sini. A sama dengan B tambah MH, MH kali H gitu. Nah, ini sudah kalian tinggal baca-baca ulang lagi. Diperlukan. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Karena kita butuhnya yang ini, jadi kita fokus sama yang panjang dulu ya. Oke, kembali ke soal, back to soal. Oke, untuk saluran persegi panjang dengan bahan saluran pasangan batu. Nah, ini saluran pasangan batu kita harus juga tahu bahwasannya yang digambarkan nanti harus bentuk batu. Jadi yang digambarkan itu ada bentuk batu dan beton. N sama dengan 0,025, Q-nya sama dengan 2,5 M pangkat 3 per detik, terus S-nya adalah 0,001. Oke, di sini hitung dimensi B dan H didesain dengan penampang ekonomis. Dan B dihitung kecepatan aliran, V-nya, dan gambar penampangnya. Untuk di sini kita lihat dari yang tadi, yang semua informasi yang ada di apa? Yang ada di PPT tadi sudah saya masukkan di sini. Kalau Q-nya itu sama dengan A kali V, V-nya itu A-nya itu penampangnya adalah B kali H karena persegi panjang. Terus V-nya ini dapat dari mana? Dapat dari rumus Manning. Kalau rumus Manning kita pakainya 1/M dikalikan dengan R pangkat 2 per 3 dan juga S-nya 1/2.
R-nya itu dapat dari yang tadi. R itu adalah jari-jari hidrolik. Jari-jari hidrolik itu seper jari-jari hidrolik itu adalah upper P atau bisa juga B kali H per B tambah 2 juga bisa gitu. Tapi karena di sini sudah R-nya adalah setengah H, karena B-nya sama dengan 2H. B itu kan 2H, ya gak sih? B, B, iya, B sama 2H. B sama dengan 2H, R-nya jadi, kan R itu kan B paling H. Oke dah, pokoknya tinggal masukin Q sama dengan yang tadi A kali V. Kan ini kan A, ini A, wah ini A, ini V-nya, ini kecepatannya, kecepatan Manningnya. Kalian tinggal masukin aja. Kalau misalnya B kali H itu si A-nya, karena kan awalan turunan debit ini, kan Q sama dengan A kali V. B sama dengan B kali H kan A itu. B-nya. A-nya B kali H. Kalau V-nya kan seper N kali R pangkat 2 per 3 kali S pangkat seper 2. Q-nya udah dapat tadi 2,5, tinggal masukin 2H, B-nya nih dikalikan dengan H, terus dikalikan dengan seper 0,025, dapat dari sini N-nya, terus habis itu dikali dengan setengah H, pangkat 2 per 3 dikalikan dengan S-nya 0,01. Oke. Habis itu nanti dapat H-nya sekian, akumulasi sendiri 1,18 M. B-nya itu dapat lagi 2 kali H sama dengan 2 kali 1,18. Oke. H, R, B kali H sama B. Terus R-nya ini kan H-nya udah dimasukin, terus habis itu ya dapatnya R-nya setengah kali 1,18, yaitu 0,59. Untuk B-nya sendiri kita disuruh cari hitung kecepatan aliran. V sama dengan seper 0,25. Nah, tinggal masukin aja ini. Hasilnya berapa? Karena hanya tadi udah diketahui, sudah dicari, maka R-nya tinggal dimasukin ya. Karena R udah dapat 0,59 dengan hasil 0,89 untuk V-nya. Untuk gambarnya itu ketebalannya harus skala 30 cm. Nah, ini karena pondasinya karena salurannya pasangan batu, jadi saya gambar begini patternnya batu kali. Gitu. H-nya 1,18, B-nya itu 2,36. Gitu. Untuk selanjutnya ini ada soal terakhir. Soal terakhir ini tentang loncatan air. Kalau yang tadi kan saluran ekonomis, kalau ini yang loncatan air. Untuk saluran persegi 4 dengan lebar 5 meter, mengalirkan air dengan debit, ya. Debitnya itu berapa nih? 13 meter 43 ya per detik. Koefisien Manningnya 0,025. Serta kemiringan dasar saluran yaitu 0,04. Nanti kemiringan dasar itu pakainya M sama L. Pada suatu titik di saluran di mana aliran mencapai kedalaman normal, terjadi loncat air. Nah, ini terjadi loncat air yang di-highlight. Untuk kedalaman awal loncat air sama dengan kedalaman normal. Untuk tipe aliran, itu ditanyakan, kedalaman akhir loncat air juga ditanyakan, panjang loncat air ditanyakan, dan juga kehilangan tenaganya. B sama dengan 5 lebarnya, Q-nya adalah 13 debitnya, dan N-nya koefisien Manning 0,05, 0,02, 5, S-nya 0,04 dasar saluran. Oh, S itu adalah kemiringan dasar saluran ya. Yang ini S itu adalah kemiringan dasar salurannya 0,01 kalau.
soal yang tadi. Kalau soal yang ini 0,04. Lanjut, mencapai kedalaman normal loncat air. Untuk yang A, caranya begini. Kedalaman awal loncat air kedalaman normal. Kalau misalnya ditanya kedalaman normal itu sama dengan kedalaman awal. Q sama dengan A kali V, eh, apa namanya, rumus debit sama dengan B kali YN. Nah, YN ini coba-coba lagi. Sama kayak pipa, cuman kalau YN ini dia eh, lebih di desimal. Jadi kalian eh, nyoba-nyobanya di belakang di belakang satuannya, jadi di desimalnya, jangan di satuannya. 1/n itu koefisien banding, terus B kali YN-nya dicoba-coba, per B tambah 2YN, pangkat 2/3 kali S. Kemungkinannya 1/2. Nanti kalian tinggal masukin aja sampai hasilnya harus 13. Sama sesuai dengan Q-nya. Ini kalau kemarin kita coba-coba di kelas busih itu H1 sama dengan YN itu adalah 0,55 meter. Nanti hasilnya dapat 13 sama dengan 13 meter per 30 detik. Nah, ini kalian bisa ubah jadi 0,6, 0,7 atau lebih kecil 0,4 gitu. Jadi kalian coba difokuskan di desimal. Untuk tipe alirannya, kita bisa lihat bahwa eh, YN lebih besar daripada YC lebih besar daripada YN itu adalah aliran superkritis. Kalau YC kurang YN, mungkin saya coba ulang kembali di PPT tadi. Ini ada yang ini ya. Bentar. YC. Nah, ini kalian bisa lihat di sini nih. Saluran ekonomis. Kalau paling ekonomis pakainya yang ini. Paling ekonomis. Kalau yang kalian cuma saluran biasa pakainya yang tadi. Tergantung soalnya diminta apa. Kalau ekonomis pakai yang ini. Kayak yang ada biru-birunya ini. Nah, ini nih. Untuk segi 4 HC lebih besar. HC sama YC sama ya. YN itu sama. Pokoknya yang HH itu sama dengan Y. Jadi YN atau HN itu tetap sama. HN lebih besar daripada HC itu namanya subkritis. Kalau sama dengan itu namanya kritis. Kalau lebih kecil itu superkritis. Oke. Go back to where. Nah, ini dia. Kita balik lagi ke soalnya. Untuk tipe aliran YC atau HC, Pak, lebih besar daripada YC atau HN, itu adalah aliran superkritis yang bisa terjadi loncatan hidrolik. YC sama dengan rumusnya ini, akar pangkat 3 Q per B pangkat 2 dibagi dengan gravitasinya. Dilihat bahwa apakah dia superkritis, subkritis, atau kritis saja. Superkritis, subkritis, ya betul. Kalau misalkan YC-nya lebih besar 0,8 itu sama dengan superkritis. Jika dia lebih kecil daripada 0,55 atau dia hasilnya 0,4 itu namanya subkritis. Kalau dia sama dengan itu namanya kritis. Kalau kedalaman akhir loncat air itu rumusnya FR sama dengan V per akar G kali D. Nah, D sendiri dia memiliki rumus A per T atau sama dengan A per B. Karena T kalau di persegi panjang itu T sama dengan B. Sama dengan H atau sama dengan Y. Gitu. Untuk V sendiri di sini, kita pakai apa tadi rumus yang debit itu. Karena yang ketahui debit dan luasnya. Jadi Q per A dibagi dengan gravitasi kali Y. Ini tadi kan dapat Q-nya 13 per luasnya itu adalah 5 kali 0,55. Y-nya. YM. Terus 5 itu dapat dari di lebarnya. Jadi lebarnya dikali dengan YN. B kali YN. Gitu.
sama dengan pokoknya dibagikan apa akarkan 9,81 kali 0,55 sama dengan 2 2,0,35 lebih dari satu. Untuk lebih dari satu, FR-nya itu dikatakan aliran superkritis. Ini saya berikan note di sini FR lebih kecil daripada satu, subkritis sama dengan sama dengan satu kritis, kalau lebih besar sama dengan superkritis. Untuk soal selanjutnya yang terakhir, panjang loncat air. Panjang loncat air ini rumusnya H2 per H1 sama dengan 1 per 2 kali dengan 1 tambah 8 FR1 pangkat 2 min 1. Oke. Jadi H2 per 0,55 sama dengan 1/2 dikalikan dengan 1 tambah 8 kali 2,035 pangkat 2 min 1. ES ini atau kehilangan energi itu nanti ditanyakan. Bentar. Jadi H2 ini per H1 atau tadi YN sama dengan 1/2 kali 1 tambah FR-nya yang tadi kita udah dapat 2,035 pangkat 2 min 1. YC, Y2-nya H2 sama dengan 1,33 meter. Y2 33 meter. Itu dapat dari, kayaknya dapat dari sini, ES1. Oke, lanjut aja. Y2 sama dengan H2 1,33. Terus kita masuk lagi panjangnya. Loncat air itu biasa 5 Y2 kurang Y1 sampai 7 kali Y2 kurang Y1. Nah, nanti kalian masukin aja Y2-nya itu pakai yang 1,33. Terus min 0,55 itu sama dengan 7 kali 1,3 kurang 0,55. Nanti hasilnya 3,9 sampai dengan 5,4. Mungkin hasil dari pembahasan soal hari ini, oh ada lagi tambahan. Coba saya tambahin. Penghilangan energi. Penghilangan energi itu pakai yang tadi delta ES. Bisa saya foto dulu ya. Saya lupa nulis. Oke. Bentar. Shopstep. Ini yang terakhir ya. Jawaban yang terakhir. Ini banyak banget ini. Sebentar. Oke. Ya. Nah, ini untuk yang lanjutannya karena dicari juga kehilangan tenaga pada loncat air, itu pakai delta ES. Oke. Delta ES sama dengan ES1 kurang ES2, yaitu sama dengan juga H2 kurang H1 atau Y2 kurang Y1, tetap sama, pangkatkan dengan 3/4 kali H1 kali H2, yaitu 1,33 dikurang 0,55 kali, pangkat yang 3/4 kali 0,55 kali 1,33, yaitu 0,16 meter. Mungkin jika ada pertanyaan boleh bertanya. Jika tidak ada, mungkin saya akan akhiri. Permisi, Boleh? Mbak. Itu besok pakai cicit apa enggak ya? Pakai. Oke, oke. Oke, oke. Hmm. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri, karena udah 1 jam saya ini kan paparannya ini udah sesuai materi yang keluar ya. Partisipannya sedikit.
Hmm, Ra, mau nanya. boleh. Nanti tuh kemungkinan kayak ada bakal satuan yang diubah gitu nggak sih? Kan kayak kemarin tuh yang dari apa sih yang pas kuis kan itu diubah ke apa ya yang bentar. Dari inci ya ke Iya, meter. kayak inch itu tuh loh. Iya, Itu mungkin bisa diinin boleh nggak dijelasin apa aja gitu yang bakal diubah? oke, boleh, boleh. eh untuk yang bisa nanti akan kemungkinan diubah itu biasanya di ini yang model-model ada kayak gini. Misalnya pipa satu panjangnya masih kilometer, kita ubah ke meter. Diameter masih panjangnya, diameter masih besarannya sentimeter, kita ubah ke meter gitu. Atau bisa aja dia diameter besarannya masih inci. Nah, kalau inci itu nanti kita kalikan dengan yang 0, bentar saya ada contohnya di sini. Nah, kalau inci kita kalikan dengan 0,0254. Kalau misalkan dia debit, debit juga bisa. Kayak di sini kan nanti ada sebesar debitnya 400 liter ya. Nah, 1 liter itu sama dengan 1000 meter pangkat 3. Jadi 400 dibagi dengan 1000. Itu nanti jadinya dapat besaran debit secara meter pangkat 3 per detik. Mungkin itu aja sih yang bakal diubah-ubah. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Hmm, Oke, makasih Ra. oke, sama-sama. Mungkin saya, mungkin yang terakhir sebelum kalian bikin cheat sheet atau sebagainya, kalian bisa masukin masukin yang ini geometri saluran, ini masukin ke cheat sheet kalian. Terus ini mungkin ada ini hukum kekalahan energi, boleh dimasukin juga. Ini nggak masuk. Ini yang masuk cuma Manning ya, persamaan Manning. Cuman kalau kalian nggak masih ragu, boleh semua kecepatannya bisa ditulis. Misalkan diminta di soal CZ atau Strickler. Nah, itu kurang tahu kan. Lebih lebih baik itu ditaruh di cheat sheet kalian. Tapi biasanya yang keluar Manning sih. Seper seper R, seper N R, seper N, seper N maksud saya kali R. Nah, kalau ini kayaknya enggak deh. Kalau ini mungkin keluar. Kalau ini sih gampang sih. V-nya termasuk apa? Kalau CZ pakai yang C ini CRS. Kalau Manning pakai yang NR. Kalau yang Stickler pakai S. Kan itu. Terus kalian masukin yang ini ekonomis. Wajib dimasukin nih ekonomis. Oke. Nah, ini juga masukin energi spesifik. Ini masukin. Yang tadi biar tahu aliran subkritis, kritis, superkritis. Sama yang trapesium, perbedaan-perbedaan penampang wajib ditulis juga. Apa lagi ya? Rumus loncat air ini nih. Ini wajib ditulis. Nah, ini cuma beberapa contoh-contoh muka air, jadi nggak terlalu diinin juga. Ini untuk yang saluran ekonomis. Sama kalau misalkan ada fraud, angka fraud, bisa ditulis juga nih. Siapa tahu ditanya di soal ujian. Ini kalian juga bisa nulis yang ini, IPA. Nah, ini nih wajib keluar nih pasti kayaknya ada yang. Terus kalian boleh nulis dari sini juga tahu sheet-sheetnya. Tapi saya kurang tahu kalau untuk Bu Endah ya. Bu Endah boleh contoh soal atau enggak? Yang ini nih, tulis ini.
Mungkin. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin saya akhiri saja. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran untuk meluangkan waktunya menghadiri eh, apa namanya mentoring McFruit kali ini, walaupun besok McBan, tapi nggak apa-apa. Terima kasih atas semangatnya untuk datang. Eh, saya akhiri, sebentar saya akhiri dulu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih.